Selamat pagi Bapak Ibu. Oma dan opa-opa yang saya kasihi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera bagi kita semua. Kalau tema Natal lansia tahun ini apa? Nggak kelihatan. Tuh, nggak kelihatan loh. Nah, apa? Sekarang kelihatan ya? Ya. Simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun. Nah, kalau tema Natal nasional tahun ini apa? Sekali lagi. Kurang tepat. Hah? Ini memang benar kali ini lansia. Namanya Romo Paroki masih ingat? Sekali lagi, tema Natal nasional tahun ini mari sekarang kita pergi. Sekali lagi. Sama siapa? Pernah ke Bethlehem? Belum? Kasihan. Ya. Saya kira Bethlehem yang kita hayati ini adalah tanda kutip. Tanda kutip Bethlehem bisa kita artikan bahwa kita sekarang diajak bersama-sama untuk pergi ke Bethlehem. Mungkin nggak? Kalau itu Bethlehemnya tanda kutip. Kalau Bethlehem beneran belum tentu kan? Ya. Nah, apa hubungannya dengan tema Natal sekarang dari lansia? Lansia atau Adi Yuswa? Adi Yuswa. Kalau kita pergi ke Bethlehem, ya, kita akan menemukan kalau para gembala pergi ke Bethlehem, akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus. Besok hari raya Epifani, para tiga raja ke Bethlehem menemukan Yesus, Tuhan Yesus yang kita cari juga semuanya. Ya. Kemudian ketika kita menemukan Tuhan Yesus, menemukannya di mana? Kalau Bethlehem ngawang-ngawang. Dalam hati. Kita diajak pergi ke Bethlehem untuk menemukan Tuhan Yesus yang terbaring dalam pakungan, dalam kandang yang indah, dalam diri orang-orang yang senasib dengan bayi Yesus. Mari kita pergi ke sana. Saudara-saudari kita yang lemah, yang miskin, yang menderita, yang sakit, yang tidur di kandang dalam kedinginan. Kita akan menemukan Tuhan Yesus. Ya. Apakah berani kalian pergi ke Bethlehem? Apakah berani? Nah.
tidak jauh-jauh yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, temukan Tuhan yang terbaring di dalam situasi kondisi yang terdekat dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Saya percaya kalau kalian berani untuk menyapa dan menemukan Tuhan dalam diri orang-orang yang senasib dengan Tuhan Yesus, kalian akan menemukan kasih yang luar biasa. Ya. Kemarin saya dengan beberapa, saya dengan dua frater, kemudian dengan umat, kami mengunjungi beberapa umat yang difabel, ya, yang sakit. Ini memang dari pagi sampai sore saya berkeliling dan saya merasakan sesuatu yang luar biasa, terutama dalam diri mereka, dalam diri keluarga, ya. Memberi contoh teladan yang luar biasa, ya, dalam mendampingi anak-anaknya yang dalam keadaan situasi seperti itu, ya. Bayangkan, ya, kalian difabel yang sakit seperti itu, tapi saya menemukan kasih yang luar biasa dari keluarga, ya. Dan juga mereka dengan kehadiran kita, mereka juga bahagia, bersuka cita. Nah, inilah semangat Natal yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang mengalami nasib yang sama seperti bagi Tuhan Yesus. Artinya jangan hanya disimpan, ya, jangan hanya disimpan, tapi kita bagikan perjumpaan kita dengan Tuhan di Bethlehem. Ya. Bahwa banyak Bethlehem yang bisa kita kunjungi, sehingga kita boleh menemukan kasih Tuhan. Tidak lagi kita simpan, tapi harus kita bagikan kepada orang-orang yang ingin mengenal lebih dekat siapa Tuhan Yesus. Inilah saatnya kita berbagi Natal, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga Dia hadir di dunia ini untuk membagikan hidupnya, ya, memberikan hatinya, memberikan kasihnya kepada kita semua. Maka kita pun juga diajak, diutus, ketika kita mengalami kasih Tuhan, jangan hanya disimpan sekali lagi, tapi harus kalian bagikan, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga Natal itu sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang lewat kehadiran oma opa, lewat kehadiran bapak ibu dan oma Riyati juga berbagi. Ya, ini saya kira makna Natal tidak hanya kita simpan sendiri untuk kita sendiri, tapi harus kita bagikan sukacita. Ya. Dan saya menemukan banyak orang Parut Karawaci yang juga dia bahagia ketika berani berbagi kasih, berbagi ini. Ya, saya menemukan bahkan kegiatan lansia ini juga berjalan karena ada beberapa orang yang kontak ke saya, Romo, ada dana sedikit untuk lansia. Kemudian saya ngomong, langsung transfer saja ke gereja, ke UGD. Intensinya untuk lansia kesehatan. Ya. Hampir setiap bulan saya bangga dengan keluarga dia juga berbagi. Ya. Jadi bersyukur bahwa memang hampir setiap bulan untuk kesehatan oma opa itu ada sedikit
bantuan ya dana dari itu langsung ke PBD. Nah, intensinya untuk oma opa. Ya, itu semoga banyak orang-orang yang mau berbagi kasih itu kepada kita semua. Ya, mungkin bisa jadi anak-anak oma opa, ya, bisa jadi cucu-cucu opa opa yang mau berbagi. Jadi lewat gereja, lewat paroki, kemudian disalurkan kepada kita semua. Ini semua berbagi sebenarnya. Kalau tadi Pak Leo mau punya impian, mau punya lift, ya. Semoga nanti koleksinya tambah dulu. Ya toh? Nah, memang perlu operasional yang tidak sedikit. Ya. Bahkan bukan hanya lift, saya punya mimpi. Ini di tingkat 3. Ya. Itu baru mimpi. Punya harapan ya, harapan asal kita mau bersama-sama membangun paroki kita yang tercinta ya. Itu harapan mimpi, karena ini memang sudah difondasi untuk 3 tingkat fondasi. Tapi ya masih dalam wacana. Baru saya tidur bermimpi seperti itu. Semoga harapan kita nanti berwujud sehingga kita boleh melayani seluruh umat, baik dari anak-anak sampai oma opa dengan penuh kasih ya, dengan penuh sukacita. Ini harapan kita semua. Itu selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2025. Masa lalu biarlah menjadi sejarah dan yang mendewasakan bagi kita semua. Masa hari ini baiklah kita mensyukuri saat ini kasih Tuhan yang masih bisa kita rasakan, dan masa depan menjadi harapan yang harus kita hidupi dengan penuh iman. Semoga Bapak senantiasa merasakan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu bisa kalian bagikan kepada pasangan kalian, nggak jauh-jauh, kepada anak kalian, kepada cucu-cucu kalian. Karena banyak yang ngomong ke Romo, waduh, oma, opa, kayaknya juga nggak mengasihi saya Romo. Anak-anak, cucu-cucu, oma, opa, kadang sesuka marah-marah oma. Masih ada oma-oma yang marah? Opa-opa juga? Bagikan kasih Tuhan kepada cucu-cucu kalian, kepada pasangan oma opa ya, sehingga kasih itu nyata, bukan hanya disimpan tapi dibagikan. Sekali lagi, selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Amin. Untuk maksud kita yang pertama Pak. Datang ya? Tuh kan, Pak Suri.